Di video kali ini gue akan makan ayam penyet kremes. Tapi yang masakin gue ini adalah mantan chef hotel bintang 5 berpuluh-puluh tahun di Jakarta. Bayangin guys, sensasi makan ayam penyet harga 16.000 cuman tangan dan skillnya dari chef ternama. Kira-kira bakal seenak apa dan bikinnya seproper apa ya? Padahal ini sederhana banget tempatnya dan harganya murah banget. Ada di Bekasi, daerah Bintara. Kalian tonton videonya sampai habis, enjoy the video. Hello YouTubers, gue balik lagi di channel Bungkus yang sudah menjadi sahabat bocil. Gue lagi di daerah Pondok Cipta. Gue mau nyobain satu ayam penyet di belakang gue. Yang pernah gue lihat di Instagram, katanya bapaknya tukang masak kawakan bro. Jualan ayam penyet tapi sekarang. Let's go, warga Bekasi. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. BBZ Gustu Jakarta. Alright, apa kabar kalian semua? Selasa sore kalian nonton gue, tapi gue kontennya udah dari minggu lalu guys ya. Gue hari ini kesini karena gue pernah ngeliat satu konten Instagram yang di-share sama Yudis. Pokoknya saatnya kita promosikan channel orang guys. Oh, nama Instagramnya @kuliner_Bekasi. Followernya udah 151.000, udah banyak guys. Makasih banyak kakak udah ngasih gue rekomendasi makanan di sini. Makanya di belakang ini udah ada ayam penyet yang katanya tadinya nih bapaknya nih cook di restoran atau chef di restoran. Yang akhirnya banyak setir jualan pinggir jalan, jualan ayam penyet. Gue pengen nyoba ayam penyet yang dibuat sama orang yang punya pengalaman di dapur. Apakah lebih spesial? Apakah harganya mahal? Apa mungkin dia punya ciri khas tersendiri? Jadi kita langsung cek di belakang aja, udah ada pasokan-pasokan dulu. Berapa bocah-bocah tinggal mana pada? Mana tinggal bebek bang. Ini bocah-bocah rawa bebek hari ini lagi pada lewat. Tiba-tiba gue panggil langsung nyamperin. Lapar gua bang. Karena bungkus sahabat bocil, maka hari ini kita akan mentraktir. Gua amanin buat gua dulu, buat ngonten 4 biji ya, sisanya baru gua kasih ke lu. Kita hitung dulu ya, jangan pada ngomong ya. Ini 1, 2, 3, 14. 14 guys. Ya bang. Ya. 14 porsi kalau gitu buat anak-anak ya. Oke. Tuh, Kalau itu nasinya kurang, Pak. nasinya kurang. Ayamnya aja, Pak. Ayamnya aja. Nasi ntar beli lagi. Tuh, ntar seberang ada warteg tuh, kita beli nasi deh. Ya itu. Ntar dulu ah. Nanti kita dulu ke Polo ya, langsung Iya. bungkus kan? Ya. Oke bang. Semoga rezekinya lancar ya bang. Amin. Ingat 2024 coblos gua ya. Satu, lu belum 17 tahun. Dua, gua kagak nyalek, bercanda. Oke, ini bocah-bocah rawa bebek dari SD mana dah? Pulau Gebang 13. SDN? Pulau Gebang 13. SDN Pulau Gebang 13. Semoga jadi pada anak yang soleh, berbakti, pintar, masa depannya cerah. Ya, kalau salah. Bang, thank you ya. Sama-sama. Makasih banyak, Bang. Lu hati-hati di jalan ya. Ya, mainnya yang bener ya. Udah jangan takut nggak kebagian. Udah pas semuanya. Itu nasi itu nasi masih ada. Nasinya tuh ambil ya. Nasinya. Pak, kita ngobrol-ngobrol sebentar, Pak. Mohon maaf sambil Bapak goreng. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Kastum. Pak Kastum. Iya. Pak Kastum jualan ayam penyet, jualan apa aja nih, Pak, di sini, Pak? Ada ayam penyet, ada ayam bumbu rempah, lengkuas, ayam bakar, ikan juga ada bebek. Oh, pokoknya ayam bebek ikan sama sambel gitu Iya, lah, Pak ya. iya. Konsepnya. Jadi Bapak jualan ini dari kapan, Pak? Udah lama? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Iya. Tapi Bapak pengalaman masak kabarnya udah lumayan lama ya, Pak? Iya. Udah lama ya, Pak? Udah lama, udah puluhan tahun kali. Oh, gitu. Pernah di hotel 20 tahun, terus di restoran juga mungkin 10 tahun, di catering 5 tahunan ada 5 Berarti tahun. 35 tahun Ya, pengalaman kurang kerja lebih. profesional Ya. di dapur ya, Pak ya. Ya. Duh, kalau betul hotelnya itu hotel apa, Pak? Boleh dibisikkan aja ke saya biar saya kasih ininya. Ayo.
Bintang 5. Wah, ini Pak Kastum nih, Pak. Iya. Ada foto beliau bersanding sama Chef Bule, guys. Berarti waktu di hotel tersebut Bapak terbiasa bikin semua jenis masakan. Ya, Chinese, Western, Nusantara juga. Kenapa akhirnya waktu itu Bapak 2 bulan yang lalu memutuskan untuk jualan ayam penyet dengan segudang pengalaman ilmu yang Pak Kastum punya tuh, Pak? Karena ini ngerintis usaha buat anak. Oh gitu? Iya. Setting ini buat nanti diteruskan sama anak. Gitu. Anak Bapak umur berapa, Pak? Udah nikah, Oh, udah punya nikah. anak. Oh, Iya. jadi ini Bapak yang handle dari resepnya, iya, betul, cara iya. ininya. Terakhir di hotel tersebut Bapak tahun berapa, Pak? Tahun 2011 ambil pensiun dini, pulang dulu ke kampung buka usaha di kampung. Terus karena kurang maju ya di kampung, catering sama buka warung gitu ya. Terus saya ke Jakarta lagi kerja Cari di kerjaan restoran. lagi. Berapa restoran dulu? Beberapa restoran, mungkin ada 4 apa 5 restoran ya. Salah Pindah-pindah Salah satu yang paling gede yang restoran Bapak pernah di Pawon saya, Pawon saya itu di mana, Pak? Kerawang. Restoran itu punya catering juga. Oh, jadi Yang Bapak punya handle catering. restoran dan Iya. handle catering. Apa nih, Pak, yang Bapak kira-kira punya saya beda nih daripada ayam Mungkin penyet yang lain? di bumbu punya resep sendiri gitu. Oh, punya resep sendiri? Iya. Dari ungkepannya Ya kalau gitu? sama, mungkin dari sambal-sambal juga dari metode cookingnya juga ya. Oke. Berarti itu dalam sehari Bapak bawanya berapa potong ayam? Paling 5-20 potong. Oh, 20 potong dari 5 ekor ya? Iya. Bebek biasanya 32. 1 ekor. Oh, 1 ekor kalau bebek. Walaupun boleh ini di pinggir jalan depan ruko, tapi secara metode cooking proper dari ilmu-ilmu yang udah Ya, Bapak iya, punya ya? dari hotel dan restoran. Yang beda tuh apanya sih, Pak, metodenya kalau misalnya Bapak ini? Cara metode cookingnya mungkin sama yang biasa gitu lain, karena saya punya pengalaman sendiri Oke. gitu. Terus kayak di bumbu-bumbu juga saya punya resepi sendiri. Berarti beda, Pak, bumbu ungkapnya Ya, sama yang lain, Pak? ya. Wah, Jel, lo beruntung Jel hari ini makan makanan ayam goreng, tapi yang bikin chef. Ini bukan kaleng-kaleng, guysku. Oh, ini sayur asem juga Bapak yang bikin? Iya. Ini kenapa dipisah supaya lebih awet mungkin ya, Pak? Ya. Tapi dari warnanya ini fresh banget, kelihatannya masih terang. Berarti karena quality control dari Ya. Pak Kastum ya. Metode cookingnya beda karena warnanya loh. Ini di tengah-tengah Bekasi bener. Saya baru ini ngeliat air saya rasa tampilannya seger banget. Tapi sebelum bikin kayak gini pernah ada sempat kepikiran buat ide usaha lain nggak, Pak Kastum? Ada sih pengen usaha sendiri. Apa tuh, Pak? Pengennya yang belum kesampaian pengen buat apa? Restoran? Ya, pengen Iya. punya restoran sendiri. Amin. Oke, anyway, ini dia ayam dari Ayam Penyet Maknyus 89 Pak Kastum. Gue pesen hampir semua menu, walaupun sebenarnya ada ikan, cuman gue lebih tertarik untuk bebek, ayam, dan sambalnya pun ada 2 macam, sambal merah sama sambal hijau. Sambal merah ini katanya racikan spesial dari Pak Kastum, dan ini ada bebek. Approach-nya style Madura, jadi ada bumbu hitamnya, sama di nasi juga ada bumbu gurih plus kremesan di sini. Dan gue juga ada mesen ini sayur asem. Ini adalah sayur favorit gue. Pertama kali gue enjoy banget makan sayur adalah sayur asem. Cobain dulu ya. Bismillah. Asli enak banget. Ini rasa semua ada di sini deh, manis, asam, pedes, gurih. Dan sayurnya juga seger-seger banget, warnanya nggak butek terong. Ada jagung, ada kacang, ada melinjo, dan ada labu ya. Kacang panjang juga ada gitu, langsung dulu deh. Yuk, bismillah. Terus nonton juga dis. Ini doang maksudnya, jangan ayam. Anda guys, langsung aja. Ayam bumbu merah spesial, dada, potongannya gede banget. Bismillah kata dia. Yuk. Oh.
Ini sesederhana ungkepan ayam sama sambel, cuman bisa se-flavorful ini. Dan ini ayam bukan level warung sih. Ini ayam yang bisa lo dapetin juga di restoran dengan cita rasa dan ungkepan yang super proper, tasty banget sampai di dalam dagingnya. Wah, pengalaman nggak bohong sih. Dan beliau goreng perfect banget, masih juicy, nggak kering. Kremesan sama ayam sambal. Yuk. Level pedesnya mild. Semua bisa makan ini. Pedesnya nggak nyiksa, tapi enak banget. Hancur. Mbah. Dan tidak terlalu oily. Bumbu gurihnya pun kayak bumbu hitam nasi bebek. Bongkahan bawangnya tuh. Ini udah jelas kalau wajib kesini. Kita coba sambal hijaunya ya. Gue amat sangat menikmati makanan ini. Makanya gue nggak pernah meratingkan tempat yang gue datengin. Karena bagi gue yang penting adalah hati gue happy. Dan semoga ini juga cocok di selera kalian. Karena gue tahu satu hal, bapaknya masak sangat proper. Jadi sekali lagi, balik lagi ke selera kalian sendiri. Kalau misalnya kalian kesini dan cocok, alhamdulillah. Nggak sia-sia gue jauh-jauh ke Bintara ambil hijau. Bang, hijaunya menurut gue agak cenderung ke arah manis ya, tapi dia fresh. Bebek ya, bebek ya. Di atasnya diolesin bumbu hitam, terus juga ini gorengnya crispy. Karena dari dulu bapaknya udah punya banyak pengalaman olah bebek, terutama bebek packing. Kalau di hotel kan masih ada menu bebek packing kan. Bismillah. Oke. Mungkin next time kalau gue kesini lagi, gue bakal makan bebek pakai sambal yang merah karena gue butuh rasa pedesnya. Bebek empuk guys. Nah, ini lemak bebeknya. Ini bagian yang ada brutu bebek, lemak bebek. Makan pakai nasi. Enak banget. Alhamdulillah. Gue masih mau nyoba masakan bapaknya karena jadi kalau nggak salah lihat di menu ada menu capcay. Kali kita coba abis ini ya. Ronde terakhir kita cobain capcaynya Pak Kastum ya. Kalau dari tampilan ini capcay kuah, walaupun Pak Kastum juga pakai maizena dari warnanya tapi seger banget. Dan hari ini Pak Kastum kehabisan bawang putih, jadi harus ini pakai bawang putih. Tapi di gua dengan kreativitas beliau substitusi pakai bawang bombay. Modal seminimal mungkin Pak Kastum mengkreasikan berbagai macam masakan yang udah pernah beliau pelajari selama berpuluh-puluh tahun kerja profesional di dapur. Dan langsung aja yuk kita taruh di sini. Karena gua bagi dua sama Yudis. Ini sendok baru by the way ya. Kalau Yudis nggak pernah makan sayur. Ini ada brokoli, ada kembang kol, ada sawi air. Apa sih namanya? Pengetahuan sayur gua -2 selada air ya? Nggak tahu. Wah, ngasal kan lu. Emang paling bener gua nggak percaya Yudis kalau gua nanya. Tadi gua pikir akan jadi capcay kental, tapi ini capcay kuah. Walaupun tetap pakai maizena juga. Yuk, 1, 2, 3. Bismillah. Seger sih. Sayurnya juga masih krenyes, nggak layu. Jadi gue lupa nyebut jagung, ada jagung juga. Seger, habis.
habis makan yang minyak-minyak, sambal yang flavorful ditutup sama capcay, enak banget. Waktunya kita bayar sambil nungguin Yudis bungkus. Pak, jadi saya total berapa tadi? Yang sama anak. Oke, Mbak Tia ya? Oke, total berapa Mbak Tia? Jadi tadi saya makan ayamnya itu 3, bebek 1 sama nasi 1, plus sayur asem sama plus capcay. Nah, yang dibawa sama anak-anak tadi 14 ayam doang, sama dibungkus nasi ayam 1. Jadi total berapa? 294. Nanti harga akan ada di deskripsi, silahkan kalian baca sendiri di bawah. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti udah gue kontenin, teman-teman yang belum tahu jadi tahu dan pengen nyoba. Jadi total 294, saya scan di ini ya, di Kris. Jadi mungkin siapa tahu yang mau Jumat berkah bisa juga ke sini karena Pak Kastum udah standby dari jam 11 sebelum sholat Jumat. Tapi Pak Kastum juga pastinya sholat Jumat dulu akan ditinggal sementara. Nah, oke. Sah. Oke, makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Siapa sangka di Jalan Raya Pondok Cipta kalian bisa merasakan experience yang jarang banget bisa kalian temuin. Mantan chef berpuluh-puluh tahun yang udah berkarir di dapur, dari hotel bintang 5 sampai catering sampai restoran, punya usaha yang penyet di sini. Sederhana banget, harga belasan ribu kalian udah bisa makan di sini. Dengan semua keterbatasan yang beliau miliki, tapi beliau punya skill yang bisa bikin makanan yang sederhana, yang biasa aja tapi spesial dan pastinya lebih dari proper. Oke, kalau kalian suka video, tolong share ke teman-teman kalian dan subscribe channel Bungkus. Gua upload 3 kali seminggu rutin, jadi selalu ada video baru setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Dan sekali lagi terima kasih buat akun Instagram kuliner_Bekasi yang udah ngasih gue rekomendasi makanan sekeren ini. Punyanya Pak Kastum di Ayam Penyet Mak News 89. 89 angka apa coba? Apa? Oh, ngarang aja, karena biasanya kalau usaha-usaha ini ada angka-angkanya ya. Oh, 8 artinya nggak putus. Kalau 9? 9 tanggal lahir anak saya. Oh, tanggal lahir anaknya Mbak Tia. Jadi itu filosofi di balik 89. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM ke Instagram Yudis @yudistirautm. Kalau Yudis nggak bales, seperti biasa, kalian udah tahu lah ya, seberapa star syndrome-nya Yudis. Kalian bisa cek dan serbu second account Yudis di @ananghijau. Follow Instagram @bungkus official, follow TikTok juga @bungkus official. 1, 2, 3 peace and to sweet. Jangan lupa datang ke Bar Barzar. Kalian nonton hari Selasa, besok hari Rabu berarti hari pertama Bar Barzar dari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 3 September. Lebih dari 115 tenan bakal memeriahkan event Bar Barzar kuliner pilihan Bungkus, MG Dalenaf, dan anak kuliner. Free entry tanpa dimungut biaya, silakan jajan, silakan seneng-seneng. Banyak lomba-lomba berhadiah jutaan rupiah di sana juga. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di area parkir outdoor Kota Kasablanka. 1, 2, 3 peace and to sweet. Sampai ketemu di Bar Barzar. Bye-bye.